Diawali pada masa prakolonial. Pada masa ini, sistem pengelolaan tanah sangat tergantung pada komunitas lokal dengan berbagai ciri utama. Ciri utama yang pertama adalah sistem komunal. Tanah dimiliki oleh komunitas atau kelompok adat dan penggunaannya diatur berdasarkan kebutuhan bersama. Ciri khas yang kedua adalah kepercayaan spiritual. Tanah dianggap suci dan seringkali dikaitkan dengan tradisi dan adat. Ciri khas yang terakhir adalah mata pencaharian utama pada masyarakat di zaman itu sebagian besar bergantung pada pertanian subsisten seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Beralih pada masa kolonial. Pada masa kolonial, pengelolaan agraria berubah drastis dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial seperti tanam paksa atau kultur stelsel. Pada abad ke-19, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa yang mewajibkan petani menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan karet. Berikutnya adalah sistem agraria kolonial. Pemerintah kolonial mengeluarkan Agriswet tahun 1870 yang membuka peluang bagi perusahaan swasta Belanda untuk menguasai tanah di Indonesia. Berikutnya adalah eksploitasi rakyat. Sistem ini menyebabkan kemiskinan dan penderitaan rakyat karena tanah dan tenaga kerja dieksploitasi secara besar-besaran oleh kolonial. Berikutnya pada masa kemerdekaan awal. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam reformasi agraria. Misalnya, pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA pada tahun 1960. UUPA adalah tonggak penting yang bertujuan menciptakan keadilan agraria dengan prinsip utamanya adalah tanah untuk rakyat dan menghapuskan sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme. Kebijakan berikutnya adalah land reform. Pemerintah berusaha mendistribusikan tanah kepada petani yang tidak memiliki lahan, namun implementasinya terbatas akibat instabilitas politik dan sosial pada zaman kemerdekaan awal. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, kebijakan agraria lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Kebijakannya adalah modernisasi pertanian. Melalui program Revolusi Hijau, pemerintah memperkenalkan teknologi baru seperti pupuk kimia, pestisida untuk meningkatkan produk pangan. Namun, adapun permasalahan yang terjadi adalah konflik agraria. Banyak tanah rakyat diambil alih untuk kepentingan proyek-proyek besar pada zaman itu, seperti perkebunan, industri, sehingga memicu konflik tanah. Berikutnya, masa reformasi dan pasca reformasi sampai dengan sekarang. Era reformasi membawa harapan baru bagi penyelesaian konflik agraria, namun tantangan tetap ada. Kebijakan-kebijakan diberlakukan pada zaman reformasi sampai dengan sekarang. Misalnya, kebijakan desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan tanah, meskipun ini terkadang mempersulit masalah agraria. Berikutnya adalah konflik agraria modern. Masalah pengurusan lahan untuk pembangunan infrastruktur, tambang, dan perkebunan besar tetap menjadi isu utama. Jadi, perjuangan hak adat, banyak komunitas adat yang menuntut pengakuan atas hak ulayat mereka terhadap tanah. Berikutnya adalah pentingnya reformasi agraria. Pertama, reformasi agraria ini mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Ketimpangan pemilikan tanah di Indonesia sangat tinggi, di mana sebagian besar lahan dikuasai oleh korporasi besar. Sementara petani kecil memiliki lahan yang sangat terbatas atau bahkan tidak memiliki lahan. Jadi reformasi agraria bertujuan untuk memberikan akses tanah kepada mereka yang membutuhkan, seperti petani, nelayan, dan komunitas adat. Pentingnya reformasi agraria adalah mencegah konflik agraria, di mana konflik tanah sering terjadi di masyarakat lokal dengan perusahaan besar atau pemerintah. Melalui reformasi agraria, pengakuan terhadap hak kepemilikan tanah dapat mencegah konflik dan menciptakan stabilitas sosial. Berikutnya adalah mendukung ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat tergantung pada produktivitas petani. Jika petani memiliki akses ke tanah yang cukup, mereka dapat memproduksi makanan secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ketersediaan pangan nasional. Berikutnya adalah memperkuat kedaulatan dan komunitas adat. Reformasi agraria juga berperan penting dalam mengakui hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka. Ini penting untuk melestarikan budaya, tradisi, keberlanjutan lingkungan.
Berikutnya adalah dampak dari reformasi agraria. Jika kita berbicara tentang dampak, tentu tidak lepas dari yang namanya positif dan negatif. Maka dari itu, saya di sini akan merangkum dampak positif dan negatif daripada reformasi agraria. Dampak positif reformasi agraria di bidang ekonomi adalah distribusi tanah kepada petani kecil dapat meningkatkan produktivitas pendapatan mereka sehingga mengurangi kemiskinan. Mendorong diversifikasi ekonomi pedesaan seperti agrowisata atau usaha kecil berbasis pertanian. Dampak positif di bidang sosial: menurunkan ketegangan sosial akibat ketimpangan tanah, memperkuat solidaritas masyarakat di pedesaan. Dampak positif reformasi agraria di bidang lingkungan: pengelolaan tanah yang lebih berkeadilan tanpa pencegah eksploitasi lahan secara berlebihan oleh perusahaan besar, memungkinkan pengelolaan berbasis tradisi lokal yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya adalah dampak positif reformasi agraria di bidang politik: mengurangi konflik antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena berpihak terhadap rakyat kecil. Beralih ke dampak negatif dari reformasi agraria. Dampak negatif ini dapat dirasakan jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, seperti penyalahgunaan tanah. Tanah yang didistribusikan mungkin tidak dimanfaatkan secara produktif jika tidak diikuti dengan pelatihan atau dukungan ekonomi. Berikutnya adalah korupsi. Pelaksanaan reformasi agraria yang tidak transparan dapat membuka celah untuk korupsi, seperti penyelewengan alokasi lahan. Berikutnya adalah konflik baru. Jika tidak ada pengawasan yang baik, program ini dapat memunculkan konflik baru, misalnya perebutan tanah antar individu atau kelompok. Yang terakhir adalah degradasi lingkungan. Penggunaan tanah secara intensif dapat memperhatikan prinsip keberlanjutan, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi atau penurunan kesuburan tanah. Intinya itu akan ditindaklanjuti dengan rapat bersama. Kita akan mengundang PT Asiatik Persada, Pemda Provinsi Jambi, Pemda Kabupaten Batanghari untuk duduk bersama pada hari ini. Pernyataan ini juga telah disampaikan Kabid Pertanahan dan Pendaftaran Lahan BPN Provinsi Jambi di saat ratusan warga Kabupaten Batanghari bersama sejumlah LSM berunjuk rasa di kantor BPN tersebut untuk menuntut kekuasaan tanah PT Asiatik Persada dikembalikan kepada pendemo. Meski klarifikasi telah didengar masa unjuk rasa, mereka rencananya bertahan di kantor ini hingga pertemuan BPN dan pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Batanghari serta pihak PT Asiatik Persada digelar. Guna kepentingan pengamanan, Polresta Jambi akan turut di tempat. Selain amankan massa, juga kantor BPN Provinsi Jambi yang termasuk sebagai objek vital. Doli Maulana, Jambi TV. Baiklah, di sini saya akan mengambil studi kasus terkait konflik suku anak dalam dengan perusahaan. Konflik lahan yang melibatkan suku anak dalam atau SAD di Sumatera mencerminkan ketegangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat. Sebagian komunitas yang hidup semi-nomaden dan sangat tergantung pada hutan, suku anak dalam telah menghadapi tekanan berat akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, hutan, tanaman industri, serta penetapan kawasan konservasi oleh pemerintah tanpa konsultasi yang memadai. Kehilangan akses terhadap hutan tidak hanya mengancam mata pencarian mereka, tetapi menggerus identitas budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-menurun. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pengakuan formal terhadap hak atas tanah adat mereka, sehingga SAD kerap menjadi korban penggusuran dan peminggiran. Konflik ini menjadi tantangan besar dalam upaya penciptaan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Permasalahan utama dalam konflik ini terletak pada ketidakjelasan status tanah adat yang membuat pemerintah secara tradisional dikuasai oleh SAD dianggap sebagai tanah negara, sehingga pemerintah bebas memberikan izin konsesi kepada perusahaan besar. Kebijakan pengelolaan hutan yang tidak inklusif
seperti penetapan kawasan konservasi tanah melibatkan SAD, semakin mempersempit akses mereka terhadap sumber penghidupan. Selain itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri memperparah konflik karena seringkali tumpang tindih dengan klaim wilayah adat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah perlu mempercepat pengakuan formal terhadap tanah adat melalui kebijakan seperti pengukuhan kawasan hutan adat dan retribusi tanah secara adil. Proses mediasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat harus dilakukan secara transparan untuk menghindari ketegangan baru. Selain itu, pendekatan berbasis pemberdayaan dan perlindungan budaya lokal perlu diterapkan untuk memastikan hak suku anak dalam terlindungi sambil mendorong pembangunan yang berkelanjutan.